Rekan dua Ustadz Effendi. Kepada yang terhormat Ustadz Effendi kami persilakan. Kami lagi tahu. Ya, siap. Amin luar. Hah? Ini make keluar dulu. Jadi bekersi dalamnya. Satu, terus. Kursi siko bang. Kursi. Tolong kersi sih Pak. Ya, kita salawat dulu mengawali. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang tiang tulung gedang nian. Assalamualaikum. Anak raja pergi menyelam nak nangkap anak ikan. Ibu bapak yang menjawab salam nampaknya lesu belum makan. Laude makan. Daun salam daun keladi. Siapa jawab salamku ini mudah-mudahan banyak rezeki. Bisa naik haji. Minimal melaksanakan ibadah umroh. Hanya jangan serempak sepi dusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala idan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Tuh, apa kabar Bapak Ibu hadirin sekalian? Alhamdulillah sehat wala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari yang cerah ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk hadir bersama-sama di Masjid Al-Hikmah Desa Pulau Sekendal Pulau Panggung ini. Mudah-mudahan kita semuanya nyelah Sekendal Pak Kades. Pulau Panggung tuh nyelah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat hingga tidaklah kita keluar dari masjid ini terkecuali kita semuanya diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dimaafkan segala khilaf dan salah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa,
Saya doakan semoga sehat selalu. Mudah-mudahan dengan jabatan yang diembannya ini akan dapat mengantarkan nilai ketakwaan dan mendapatkan nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT, jiku tadi lambat laku kasih Ibu terlambat tadi. Kamu keruan tadi Ibu kejemput kamu. Aku sebenarnya ibu-ibu sekalian nak bawa mobil aku tadi kan. Cuman kata biniku tadi, "Bi, di dosa bawa mobil." Ngapa? Ya pertama dia mobil. Ya kedua, aku dia tahu nyuper, jadilah kadirinan bawa mobil gitu. Kebetulan Bu, alhamdulillah ada curahan hujan. Isandi di malam kemari kita lala menunggu hujan. Dan tadi akap-akap pula. Jadi aku ragu, jadi aku menelpon tadi Ibu Pita. Mana Ibu? Tadi Bu. Ibu minta tolong jemput Bu. Katanya siap katanya kan. Nah demikian alhamdulillah saya sampai di sini. Yang saya hormati para orang tua kami, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian rahimakumullah, yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya doakan semuanya semoga selalu dalam karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Hadirin sekalian, di setiap hari tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah bosan-bosan doa itu minimal sebanyak 17 kali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita 5 waktu dan itu tidak lain adalah ihdinas siratal mustaqim. Mohon petunjuk agar kita selalu dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW itu ibu sekalian tidak ada doa kata Ummu Salamah yang paling sering dipanjatkan siang dan malam. Ini Nabi berdoa, tidak berhenti-henti berdoa siang dan malam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ummu Salamah, ada 2 doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa itu? Yang pertama terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Apa Ibu? Surat Al-Baqarah ayat 201 hafal? Siapa yang hafal? Ayah hafal gale. Kamu tuh di keruan badah. Seragi kamu tuh keruan suara laki hanya di mana badah laki itu dia keruan dang nelpon. Nyala di deh. Nah keruan di deh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina hasanah wa qina azab. Sengkia ada dalam hatinya Pak Kades ain titu apa lagi aku. Cuman di dekruan di mana pada 201 surat Al. Begitulah ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah. Kalau bahagia saja tidak selamat dimak kita. Jadi minta 2 bahagia selamat dunia dan akhirat. Sama yang kita cari dalam kehidupan ini tidak lain adalah ketenangan. Yalah dia. Kira-kira kamu dinjokkan duit 100 juta ngagi ibu-ibu atau ngelaki kamu. Tenang atau senang? Tenang atau senang? Belum tentu tenang apalagi dinjuk semeliar lah niding. Nah maka oleh sebab itulah doa kata Rasulullah dianjurkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Yang kedua kata Rasulullah disebutkan oleh Ummu Salamah, doa tidak ada lain dipanjatkan oleh Rasulullah yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 8. Apal? Dekron jumpo Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz wa hab lana innaka itu dia Rabbana la tuzigh. Ya Allah, aku mohon janganlah engkau sesatkan setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi kita ini Bu tanpa terkecuali terlebih-lebih kita yang ada di dalam masjid ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar memohon kepada Allah
dia disesatkan. Maka salah satu ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 201 bahwasanya jemaah yang mendapatkan hidayah itu diberikan kemudahan, yaitu baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Hablum minallah wa hablum minan nas. Mudah baginya taneng jemaah bang. Allahu akbar, Allahu akbar. Tergetar hatinya. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tergetar hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Termasuk Ibu Bahri ini ada jauh di mana-mana, 20 dusun tunggal di sini. Kata Pak Kades alangkarami pula pengajian ibu-ibu nih. Kalah gala katanya lanang. Contoh ini tiga kerat. Maka kami kalah tinggal nunduk saja kami kan. Topukah kami kicik atau topukah kami bangga kau kan. Cuman aku nganeng ceritanya di dusun kita ini ya. Masya Allah katanya kebila sembahyang 5 waktu terutama subuh penuh masjid ini sampai keluar. Sehingga banyaklah di luar daripada jadi Pak Kades, aku bersyukur nian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untung nian ibu-ibu ni diwajibkan sembahyang Jumat. Kamu diwajibkan sembahyang Jumat selesai kita Pak. Jadi di mana-mana memang cap jempol Maka Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu dia keliling sampai di keliling ke neraka ya, banyak ibu-ibu ini masuk ke dalam neraka. Ternyata terbalik, engkau di kecamatan Pajar Bulan banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, wajah ceria-ceria gala tanpa terkecuali ya. Ya banyak rata-rata masuk surga gala. Cuman sekali lagi, amun dia bertemu dengan kami ngekadesnya panitia kami pada di mana? Surga VIP. Pucuk lagi, cak lagi. Nah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Jadi inilah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak ngunjung-ngunjung kamu. Dek ngapa? Kalau kau ajak tadut lagi kau. Hafal tadut dulu. Lo hafal. Lo hafal. Ama kamu nak ngecap kerma kecap laku dai labung kagule. Ini nasihat elana kamu balik ke lagi cekang apalagi yang dia macam-macam. Ama kamu nak ngecap asegile kecap lagu dai oka bebini dua. Am nak ngecap asegile kecap lagu dai bebini. Hafal? Di rumah kala berjongga tu ya. Jadi inilah kebahagiaan kita. Kita hadir di sini bukan kita nak makanan sebungkus. Kita hadir di sini bukan nak minuman, tetapi kita hadir di sini adalah membuktikan bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta kepada umatnya sejak beliau hidup sampai nanti beliau dinantikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidup sampai dia mati mengatakan ummati ummati, sampai dia bangkit pertama kali adalah Rasulullah yang ditanyakan adalah mana umatku, dia nanya di mana biniku, di mana anakku, di mana cucuku. Bahkan sudah di surganya Allah menanyakan di mana umatku, di mana umatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta kepada umatnya fid dunya wal akhirah. Makanya Rita Sugiarto kelawai kutu keruan Rita Sugiarto dia nyanyi ingin mencari pacar dunia akhir. Ngapa dia janda? Karena nak mencari pacar dunia akhir. Itulah dia janda sampai saat ini. Kenalanya hari ini
aku umumkan, pada bulan, pada bintang, dapatkah ku mencari seorang kekasih? Dunia akhirat. Lom juga ta, lom kadapat juga kan? Aku menyanyi merdu anyet itu bukan bagian aku. Kalau aku nyanyi pula siapa kang isi ceramah nih? Dek laku laju rombongan kelawai ku ayu centeng kamu tuh kan. Nah ibu-ibu sekalian, karena kamulah segar gal, lanjut katanya. Silakan ngonjo masuk kepada tema. Hari ini tema kita adalah tentang kolbu atau tentang hati dan fungsi daripada niat. Ibu-ibu sekalian, segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Innamal a'malu biniat. Segala sesuatu itu tergantung niat kamu. Datang isan disungguh mah ke sini, empai niat sajalah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum diperjalankan, kalau menuntut ilmu tidak lain digugurkan semua segala dosa-dosa setiap langkah kita dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala imbalan 1000 kali lipat salat sunat. Jadi banyak, belumlah sampai di sini. Maka niat itu tentu sangat berperan sekali untuk melanjutkan ibadah kita besar atau tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab niat ini menentukan ngapa? Karena ibadah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak diukur besar, diukur kecil, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala diukur nilai-nilai keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai tertinggi tidak lain menggapai mardotillah. Maka kata Kiai Haji Maimun Zubair almarhum itu yarhamullah ya, bercerita di dalam tulisannya, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu cukup mudah sekali. Maka kalau jemaah masuk ke dalam neraka itu memang jemaah itulah bangunian buyan loloh. Labangnya ngapa? Segala sendi dalam kehidupan kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Berjilbab ibadah, nana ibadah, ngulai ibadah. Ceritakan dari talang baru dulu, nyabun ibadah, salaman ngelaki ibadah. Semuanya itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ibadah itu luar biasa. Maka kata Haji yaitu Maimun Zubair, untuk mendatangkan rahmat Allah itu ketika kita minum, misalnya minum kopi, kamu kinaan di kopi tadi umbanlah semut. Apa di dulu itu? Ada semut di dalam kopi atau di dalam teh gitu ya. Nah, ada semut tadi masih hidup. Cukuplah kamu masuk ke tunjuk kamu, katanya kan, diangkat tunjuk itu, kemudian terselamatlah semut itu, dan kemudian semut itu masih hidup, maka itu sudah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Artinya mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu fungsi niat ini ada 3. Yang pertama fungsinya adalah untuk membesarkan, yaitu ibadah yang kita laksanakan. Ini pertama, untuk membesarkan ibadah yang kita laksanakan. Lo mana Ustaz, ibadah tu kecil pacak besar nilainya? Contoh, kita ngaji mata be. Gila bahasa dusun. Mana je menjauh sana? Hah? Dia ya. Gila. Aku mau kamu tahu bahasa Inggris aku. Contoh ya, contoh nilainya pacak besar. Suatu contoh, misalnya Pak Kades ini segini ngenjo aku duit 300.000. Misal katanya, ini Ustadz kan dia tambahan ke bawah katanya kan. Katanya kan. Ibu-ibu tadi jalan-jalan, galak dia kamu carinya emang ke dia pupuan. Aku nunjukin. Berapa di sini? Berapa? Ada 20. Nih bukan dusun ini ada 20. Lebih 30. Ay kecek. Jadi Pak Kades nih katanya, ayahku katanya ada rezeki nih katanya, karena lama di bertemu, pai kenal pula, aku nih ada rezeki katanya. Nangenje Ustaz duit 300. Hanya tanpa dikeruani. Contoh ini Pak Ustaz. Amongonian setuju tidak kamu?
Energi kami kadu bang. Jadi nak anjukkannya hanya di kinaan ke kamu Dia kinaan ke kamu itu memang nilai tulus dan ikhlas memang nak ngenjuk aku nian. Kemudian ada lagi salah satu ibu ketua BKMT, ibu camat be. Ibu camat walaupun dia datang, dia nak ngenjuk aku 500.000 bahkan 1 juta. Cuman dipamerkannya dia riak. Aku nak ngenjuk ustaz katanya, aku nak ngenjuk ustaz. Mana yang lebih besar nilainya? 300.000. Apalagi yang dibuktikan itu. Jadi lebih besar 300.000. Ngapa? Karena niat tadi tulus dan ikhlas lillahi ta'ala. Maka segala sesuatu itu dimulai dengan lillahi ta'ala. Nawa itu saumagdin an adai padu sari ramadana haziz sanati lillah. Usolli fardu maghribi lillahi ta'ala. Semua ruang lingkup itu ujungnya nilainya mangke besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain lillahi ta'ala. Termasuk berkeluarga, ibu-ibu ni galak nyanyi cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Oi katanya alangkah pacak pula bininya cengkina tulus dan ikhlas dia tu nyanyi itu. Nyanyi lagi kicikkannya katanya Pak Kades kan. De berduet masih ngajak berbantah, de berduet marah-marah. Nyanyinya saja katanya itu kan. Jadi kalau ikhlas lillahi ta'ala, maka ini akan menghantarkan derajat kita yang besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua itu dapat menguatkan ibadah kita luar biasa walaupun kekuatan fisik kita itu tidak mungkin. Ya, contoh tu apa lagi? Ngaji matahari kita. Misalnya bulan puasa, ngapa sangka kita tahan? Isan di imsak sampai subuh itu ngapa sangka tahan? Karena juga lah kita diniat ke puasa, termasuk puasa sunat kapo makan saja gawe kita. Pagian udiam subuh ngupi, jam 10 lah makan lagi, jam 11 ngupi lagi, jam 12 makan lagi sambil nonton jeritan hati seorang wanita. Berdaster bugok pula nonton, kadang-kadang gerodok tonton nge TV. Itu kan. Itulah kalau kita diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Tetapi kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, isan di imsak sampai kita ke maghrib, walaupun antaka maghrib 5 menit itu dia tetap tayagi, kulu kile. Entah kamu bu, aku umpu ustad masih kulu kile aku. Ini jam kan, kadang dia lah dirarek kata bu. Ku foto oleh kau cekrek katanya kan, molek aku kene mana di dulu kat ini kan, kalau kele kan, ya itulah kebahagiaan yang disebutkan salah satu kebahagiaan orang yang beriman ketika suleng atau bedok bumuni, buka kan belagi kalau empuk tua empuk muda kadang kersi terpelanting, hanya amodang tengari pak. Pak Kades, aku amodang tengari puasa tu kebila ke belakang, ngina lagas tu ijang do je kalau semangke. Empu aku start masih pak. Ngibal lagi aku kan ngibal ke belakang bu, ngina di bawah salangan tu ngeluar lelipas licin do je kalau kerme. Masuk lagi ke WC itu kalau godaan kalau itu masuk ke WC ngena tercaguk tadi tu ijang tu kan sunlight itu aja kalau marjan tadi. Sengaja penghinaan itu tadi makanan galu ya luar biasa. Cuman ama puasa baik puasa sunat maupun puasa Ramadan bu jangan kita kenyangi ke. Ama kita kenyangi ke nyelalukan ceku satu sembayang kenyangi ke kan. Makanlah belalapes terakhir makanlah kulang kaleng ialah tu dihancur lagi karena lah penuh. Pas sembahyang terawih, pas sujud, rokok umbang. Ngenjal deh. Katanya kancingnya tabut itu. Makan lagi. Ya salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi, Allahumma sholli وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه itu salawat tibil. Maka badan kita sehat, gapat-gapat salawat itu hatinya bersih, pikirannya terang, sehat lahir batin. Jadi yang pertama tadi untuk membesarkan, yang kedua untuk menguatkan. Masya Allah luar biasa. Kalau kita niatkan ibadah itu luar biasa akan menguatkan diri kita ini. Termasuk ibadah berumah tangga pacak kuat sampai segini ya. Kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang bininya ini kan, kadang-kadang lakinya dapat tidak berbantah kamu bu? Dapat ya. Masya Allah ditatai kagak kadang lah bengkah, keren lah bengkah. Oi lah bengkah benar. Kadang-kadang apa karena niat tulus lillahi ta'ala tadi Pak. Masya Allah satu maghrib Allahu Akbar sembahyang imaman ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Udem sembahyang sejuk sejuk hati salaman. Udem salaman di ujung bola alang kelemak makan kuih ini dikubak di bawah nang ke alang kelemak ini dengan ini belum dia galah tetawa. Oi habis gala. Itu kan. Itu amal kita tadi dalam keadaan memang kita tadi berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebab Pak Bo nak keruan kamu resi lanang. Kaku kicak kagilang kami keempat. Nak keruan ide. Kalau lanang dan marah jangan dilayani. Kalau lanang dan marah jangan dilayani yo. Jangan yang dilayani, tinggal kalah. Hanya bu, kami lanang nih kalau kami marah senampur deh lo kamu. Senampur senampur ama ibu-ibu nak keruan resi ibu. Mungkin belum keruan resi kan. Pertama Pak nak rapat di ujung. Nak rapat di kina ini Siti Aisyah di depan tahu ngai bu Humairah ya hai pipi kebol ya ke abang-abangan. Di ujuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ujuk, makanya Pak laudem belum ujuk ke mana. Makanya banyak jemaah latua sekali belum diujuk ngelaki. Lada belum diujuk ngelaki kamu. Sayyidina Umar tuh ngujuk saja dengan bininya kan. Kina lah mana dia cuma terti, oh aja dengan tambah tu tambah cete saja. Kina boga cupingnya Pak. Masa anaknya mbak itulah boleh, oi tambah cete saja kan. Itu nak ngujuk ya. Jadi kembali kepada tadi sampai kemana tadi? Katakan. Apa? Menguatkan ibadah. Jadi kalau kita berbantah ampuk lemah ni kena pergi resi ibu-ibu ni nak banyak ngupuk nak ngujuk sebab dia ni lama sengenya. Nah rebot pagian sampai pagi lom tu Pak kangen. Malam pagi lah kita ajak ngobrol pula masih polisinya kan. Malam esok mulai tidur ada ngadap sana ada ngadap situ. Payah kan. Cuman sambil nganu tadi kan ngalih kawa ni. Kau tadi lah kering lah, lalu dia menutup, mulai senyum deh. Kena lah kamu. Atau ama pegawai negeri, siapa pegawai negeri sini?
Kalau pegawai negeri minimal bulan muda langsung tersenyum deh. Lewat bulan itu ngulang lagi deh. Ya, jadi menguatkan kita masalah luar biasa kuat kita ibadah kuat natai ke rumah tangga karena rumah tangga ini adalah ibadah paling lama. Ya, ibadah paling baca dia kamu mau dimak ngusul ka ai ganti bayanan ada dakor. Baca dia. Nah makanya nilainya ibadah galu. Kata ya ayo amasona ada ganti bayanan ada dakor katanya kan. Dia tahu kan? Nah itulah dinilai ibadah galu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat Bu, salat itu cuma 10 menit kalau nek je mempai belajar, kalau nek je malah ahlinya isan di ngambil ruduk 5 menit. Sampai sembahyang. Sembahyang banyak rupuan pula. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Kemana lanang ini tadi? Cakal lagi mancing tulah. Seminggu tu apa gawe udem tu lah nak berburu pula. Terus berjalan tu ambil sampai terakhir Itu ya ibadah. Nah maka oleh sebab itu dinilai kalau ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama adalah untuk membesarkan, kedua untuk menguatkan. Kan kamu kalau ada nyanyi, seberat apapun beban derita, hidup bersamamu ku kan terima. Artinya Pak, berat lo mana kina asa setia pergi katanya kan. Walaupun ada ku kan terima. Ya. Kemudian yang ketiga setelah senang di kamu sagini. Senang di siapa yang di senang? Ya, senang gala ya. Yang ketiga, apa fungsi daripada niat itu? Yang ketiga adalah agar kita tidak kecewa dengan ibadah dan harapan yang kita laksanakan. Kenapa? Karena kita yakin pada rukun Islam bahwa qada dan qadar adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dideka kecewa kita walaupun kita berdoa siang dan malam, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu belum diunjukkannya, berarti Allah Maha Rahman dan Rahim belum kasanggup kita nerima daripada yang kita pinta itu. Maka semua keputusan dari Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang yang beriman pasti Allah berikan yang terbaik bagi orang tersebut. Maka jangan kecewa. Kalau kita berharap tanpa memahami ilmu yang sesungguhnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya kita akan kecewa. Kecewa luar biasa kita. Mengapa? Karena kita berdoa itu tidak berharap dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lo mana contoh lagi itu? Contoh lagi. Bebek jema mana, Bek? Ya? Jema Kota Kaya. Siapa nama kamu, Bek? Nasima. Bebek Nasima ni katanya aku nak silaturahmi katanya ngake ustaz. Oh ya aku lagi Indo benar. Dia bertemu dengan ustaz dia giginya besar tu katanya. Lucu benar ustaz giginya besar. Hanya aku lagi Indo nak silaturahmi dengan anak tu katanya. Datang ibu ini berupuk dia kan memang tulus ikhlas ni anak bergusik dengan aku katanya kan. Yang membaik itu tua pelan dia alu-aluan ke ustaz ni katanya. Datang ibu ni tadi berupuk cacak katanya. Datang ngibala ke belakang tekina lang bekayu 3 batang. Lah lama berkayu tu tadi kan, lah berbuah kan. Datang ibu nak cabut baik sebatang. Satu dicabut sebatang, sekarung pupuk batak ke rumah. Ya, sekitar 15 kilo lah itu kan. Batak ke rumah. Sampai ke rumah, ayo ni tadi kan, ibu ni tadi sampai ke rumah. Assalamualaikum Ustaz kan. Waalaikumsalam. Masuk dia ngobrol ngagi jam rumah ngobrol pula. Lalu dia ngobrol karena tidak berharap imbalan ikhlas lillahi ta'ala silaturahmi. Nah jadi pas silaturahmi tadi udah ngobrol, aku kabalela Ustaz katanya, aku ni tu apa lagi ada gawean, anak cucuku tadi mana nak ngaso pula katanya kan. Nah berangkat balik, datang aku pantau lah jam rumah, jiku mi ada di dekan dia alu-aluan bebek ni juga, dia kabalik, ndok tu pula katanya kan. Oh ya ada katanya, hubungan kita dia tahu miaranya, nak disembelih itu darah tinggi, ada kambing sepasang. Ada kambing sepasang Bu. Nah kambing sepasang ni katanya anjok kalah dia dekat tahu kita miaranya kalau dia miaranya. Masalah nak dia pergi nak dia pergi pokok anjok kalah. Sian ni geng nak kambing ni laku was katanya kan. Jadi pergi batak bekayu balik batak kambing sepasang.
Balik di tengah jalan bertemulah ngagi salah satu ibu pula kan. Siapa kira-kira? Ibu Indri Ibu Kades Talang baru bertemulah adene tadi di simpangan. Isan di mana babe katanya? Isan silaturahmi di rumah Ustadz katanya. Oh itu apa kamu Batak tadi? Bekayu katanya kan? Yuk kambing aku inilah rezeki katanya. Baliklah. Nah mulai beropok lah yuk ni tadi lagi Batak bekayu lagi dinjuk kambing. Karena ayo ni tadi jemanya banyak duit Batak lah sembako, Batak pula derian montong, Batak berat berambin sengenya, Batak anaknya Batak bermobil. Sampailah dia ke rumah, berusik lah ngagaku, lalu dia berusik lah ramatama karena berharap ingin dikembalikan kalau Batak berkayu baik balik Batak. Nah, lana balik, lana pamit katanya Pak Ustaz, aku ke balik nak pamit Pak Ustaz. Ayo membaik tu kan. Jiko ku pantau jema komat belakang, jiko mi. Tu apa ada di dia jiko lokak kadin joka ngage ayo ana. Oh endo dia kambing lah din joka tadi katanya. Oh ada berkayu bata anisan di bebek tadi katanya. Oh, karena dia jema kaya katanya kan, mungkin dia di anu lagi nak daging nak makan lemak-lemak tu katanya kan. Nah, jika berapa kilo itu adalah katanya sekitar 15 kilo enjok kalah 5 kilo jadilah. Jadi satu balik mata bekayu. Kecewa ni dia. Kecewa ni dia. Kecewa karena berharap dikembalikan. Balik sambil nyabun. Sia-sia ku korbankan harta jiwa dan pada akhirnya aku yang pada ibu-ibu inilah lemah. Dia ini langsung nyaut, apal gale nyambar gale kabal masangnya api tu. Amo bapak-bapak dia ajak selawat bae ke kelingan bae deh. Bila maluan ngambil rokok kecoba. Karena tidak apal, makanya bapak-bapak ni masalah pengajianannya rapat mutus. 40 kebila ngaji sebulan itu tinggal 5. Nambah 5 lagi habis pula. Ustaz tu tekap pensiun pula. Habis murid. Nah, maka aku bangga ibu-ibu sekalian rahimakumullah, inilah masa tua kita. Masa tua kita tidak lain kalau umur lah 60 tahun itu pak sekala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ngapa pensiun itu umur 60 umur 60. Memanglah ada tandanya di dalam surat Al-Waqiah itu ayat 60, silakan kamu baca. Memang sudah ditentukan batasnya, waktunya sa'ah kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Sa'ah, waktu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau umur 60 banyak-banyaklah mengingat kematian. Banyak-banyak mengingat karena orang yang hebat, orang yang cerdas kata Rasulullah, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat kematian. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu kamu bagi kami kan. Itu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dirimbai yang mau bagi dulu kang. Baten tua ngileku pe sumori dop takut ngaye. Alangkah pula sedot mate kulhu sebatang deterare. Mengumah di jureng bukit nak nanam balam 3 segumpon. Awala tua amal gidiket rukun Islam detesuson. La tua rukun Islam dek ruang.
La tua rukun iman dekruan. Maka ada nek bertanya, Pak, walaupun dia guyon ke aku, itu menggugurkan keimanan kita. Bertanya tentang yasinan, bertanya tentang tahlilan. Ustaz katanya, ama kamu tahlilan, ama kamu yasinan tu sampai di doa itu. Jangan mana awal la tua bertanya, gugurlah kita iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama kali di Al-Quran itu, kubal pangkal Al-Quran itu dijelaskan tentang keimanan. Allazina yu'minuna, allazina, apa pangkal itu? Allazina yuqimunas shalah. Apa itu? Nabil ghaib itu apa? Nabil ghaib. Percaya kepada yang allazina yu'minuna bil ghaib. Percaya, orang beriman itu percaya kepada yang gaib. Itu apa percaya kepada yang gaib itu? 6 rukun iman ada. Itu kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, hari kiamat, qada dan inilah tua, dek keruan lagi rukun Islam, rukun iman. Banyak pada kami tu lulu itu awak lah tu dek keruan ngagi rukun Islam, lo mana sembayang, lo mana dek seharusnya didulukan. Maka dek keruan antara tugas hablum minallah, realisasi dalam kehidupan sehari-hari, hablum minannas kadang-kadang tidak seimbang. Dek sesuai hablum minallah, dek sesuai ngagi hablum minannas. Lah bercucung tu apa doa mandi wajib lagi dek keruan. Banyak dia main lagi. Malaikat rahmat itu yang datang kepada kita yang menyampaikan amal ibadah itu, itulah dindak masuk ke kita. Makanya doa kita banyak ditekabul. Karena kenapa? Karena kolbu kita, hati kita ini bersih, jiwa dan raga kita bersih ini. Makanya kita ndak pacak belajar tentang ilmu fikih kudai. Dalam ilmu fikih itu kebersihan sebelum beribadah. Pada kami kan bukan cuma sini, cuma pada kami, deh. Pada kami nih cucunya sekolah di MTS. Ba, katanya kebetulan dia ada PR kan. Tolong katanya anak-anak sekalian ada PR, lo mana tata cara dan doa melaksanakan sholat, melaksanakan mandi wajib. Balik ke rumah bertanya ngai bapang, bertanya ngendong dek ruan, ngai bapang dek ruan. Ai nineng siko harapan bertanya ngeneng lah ini katanya. Bertanya lah ngai nineng. Aku nak tanya ada PR di sekolah, kata guru kami diajung untuk yaitu PR lo mana tata cara dan doa melaksanakan mandi wajib. Kata nenengnya, pertama katanya di baskom jangan dicelupkan. Baskom itu ambil air, basuh tangan. Kemudian basuh tangan mulai ngambil rodo. Catat katanya ucap, bukan pula doa. Catat ucap katanya kan. Catat tu ngecucungnya. Nawa itu saumagden. An adai fardu sahri. Apa katanya kan? Kata cucung puaskan aku ini doakan dia puasa katanya kan. Kata cucung cuma dinda cucung membantah. Lah terakhir nawa itu saumadin an adai fardu sahri ramadana hazi sanati lillahi ta. Neng katanya tini doa kita nak puasa cacar lah bercucung titulah aku baca saja katanya. Jadi mak mana lo itu? Ya, padahal ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffa. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara kaffa. Artinya secara menyeluruh, jangan setengah-setengah, jangan seperapat, apalagi semata. Harus menyeluruh, menirukan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ditirukan semua gaya yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lo mana cara bicara, lo mana cara pakaiannya, lo mana aman tak makan, berbismillah, berdoa, udah makan lo mana. Banyak kadang-kadang kita lah mengaku agama Islam tetapi cara kehidupan kita tidak mencerminkan diri kita beragama Islam. Masuk di rumah berdecup, bila makan berdengap, suap pam-pam teguk belit, mulut botong busung kaget. Bila tidur berdegam. Dek benar bacakan dikit kia. Dek benar dikit kia bacakan.
Tanyaginya pula nge guru cucunga. Siapa yang bisa doa selesai makan? Nunjuk cucunga. Lo mana katanya? Aku menginap bakku umakku makan, doa selesai makan katanya. Makan ya tegak melentek 3 kali. Itulah doa makan. Ya, kenyang ke padahal harus dicontohkan ke anak kita tadi minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil. Di pangkal kita ucapkan bismillah, di ujung kita ucapkan alhamdulillah. Menunjukkan bismillah bahwa kita ini adalah makhluk. Adanya awal pasti ada akhir. Nah, yang tidak berakhir itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Adanya ada setelah ada, adanya ada setelah ada, dan adanya tiada setelah ada. Itu ilmu tasawuf itu kan. Itulah Allah Subhanahu wa taala, wal awal wal akhir, tidak berawal dan tidak berakhir. Maka kita wajib mengucapkan pertama bismillah, yang terakhir adalah alhamdulillah, menunjukkan bahwa kita ini hidup kita akan berakhir. Maka baca husnul khotimah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salatullah salam. Ini aja kita. Nang kok mandor. Salatullah ala yasin. Aku biasanya mengaji kemari di Perumnas. Di Perumnas apa namanya? Perumnas MTS Gopi. Di tengah jemaat tema namanya. Di sana ya, bukan di sini. Di sana ada pula kopi campur susu kan. Di sana kan, di belakang PO itu. Di sana ya, bukan. Ya, masuklah kita ke ragam kuba itu tuh. Ama ya putih ini alus dianya dia gedang neon. Ya. Berapa ini? 1000 ya. 500. Berarti yang mana tuh 5.000. Ya, masuk kita ke tema yang selanjutnya tadi kan, setelah hati tadi nyala masuk ke macam-macam hati setelah niat. Jadi kita ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan kita ini, maka kita keruan atau tidak, inilah gunanya kita ngaji. Sebab suasana hati kita yang sesungguhnya itu paham dan tidaknya adalah antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Aku dekruan suasana Pak Kades gini, lo mana hatinya? Ibu-ibu dekruan pula suasana hati kumbain lagi. Apa merana, apa bahagia dan lain sebagainya. Mbak itulah pula ibu-ibu sekalian, aku dekruan pula lo mana suasana hati ibu. Cuman ya jelas aku balik ke Lebu, tanya ginya ngaji rumah. Mak mana senang dia bahagia dia di sana. Jika bahagia senang, hanya aku kurang senang nian. Ngapa katanya dia rami? Ngapa kanu sepi, asa sepi dia kamu juga. Ame dikicek jam namara deh. Ya. Jadi yang pertama Bu, 4 macam hati manusia. 4 macam hati. Jam berapa gini? Jelas mengau. 4 macam hati manusia. Yang pertama, hati manusia itu dinamakan kolbun mayyitun. Kolbun mayyitun. Apa itu kolbun mayyitun? Kolbun mayyitun itu adalah hati yang mati. Hati yang diseduli ngata begini. Ini bersyukur kita. Aku jarang Pak Kades nemu Pak Kades dia duduk keret lama sampai selesai. Bukan ngojok. Siapa lagi yang bukan kita ngojok ke ini?
Apalagi makanya aku senang ceramah ni di daerah-daerah kita dusun ni. Kalau di kota tu Pak formalitas baik. Satu dia udah datang terlambat, sambutan senampur, pergi dia kan. Banyak apalagi yang mana galak aku kelintang ni rombongan lapang kapangkan di sinilah teman mana tu kan. Jadi udah sambutan balik dia kelam. Jadi mak mana ngajak jemu dia lagi dindangan yang kanya. Nah itu ya. Tetapi kita maklum pula dia ada gawean. Jadi jangan sampai kolbun mayitun, hati yang mati. Maka kata para imam ya, para imam itu disebutkan manusia itu banyak hidup tetapi seperti mayat. Jangan ngabang lo dengan melanang Pak. Entah bukan pada kami, jangan bukan jam sini. Tahu katanya kan. Melantak dom tadi. Tahu mana. Ayo salam. Nganeng hanya di kanengan hati yang laki kita lu itulah pula ya, lanang baik itulah pula di rumah. Inilah yuk kesebut rabun dekat. Nek damping di kinaan, nek jauh kinaan. Paham tidak kamu? Di dalam rumah lah singkiran di kinaan. Kebile di luar kekerilat. Awak belum berkacamata. Masih jelas benar apa di kinaan jemu rumah. Awak makan tanahan dia itulah, minum tanahan dia itulah, sabunan dia itulah. Apa di kinaan itu bu? Itu hati yang ada puasa yang seharusnya puasa itu gembira. Siapa yang bergembira akan datangnya bulan puasa Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Di pula dia puasa. Di pula puasa. Segala langkah dalam kehidupannya itu bagaikan mayit. Ulok mayit dek keruan, mana hulu, mana hilir, mana kanan, mana kiri. Jadi dek berdia hati yang mati. Beku hatinya, dek berdia tergetar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Di ujung itu manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, akan tetapi kesempurnaan manusia ketika akalnya di bawah nafsu, maka manusia itu akan rendah melebihi daripada binatang Sebab beda manusia dan binatang itu di lain, makan ngibal mising tidur, makan ngibal mising tu apa beda beribadah kepada Allah Subhanahu lah dunia inilah. Nak kopi Pak. Nah, itulah kalau doa ngagi jema banyak tu diaminkannya, insya Allah dikabulkan. Terima kasih dongko. Jadi langsung dikabulkan. Itu ud'uni astajib. Berdoalah niscaya akan aku kabulkan Jadi itulah orang yang beriman itu, kalau dia jangan sampai terjadi kolbun mayitun. Jadi beda manusia dan hewan itu, makan ngibal miseng tidur, makan ngibal miseng tidur. Amo didik ibadah sama dengan binatang. Sama dengan binatang. Maka ada cerita. Galak cerita. Aku dulu rapat mengemai, itulah aku baca tadut ngai berjong apa tu. Rapat mengemai neneng dulu. Jadi neneng dulu rapat bercerita. Katanya Cong ada cerita ayam. Ada cerita ayam. Ayam ini dang bercumpuk-cumpuk nak beranak Cong bercucung. Ayam sekendal. Pacak ngice ayam ni. Kata anak ayam ini, mak katanya ngai neneng, ngapunian sangka manusia tu namanya banyak, sedangkan kita ni gisiko nama kita namanya kadang-kadang Abdul dipantau Bedul, Nur Hidayah dipantau Nul dipantau Daya atau pagi. Banyak nama siko dipantau 2 bahkan 3. Udah meter di ujung itu banyak pula benarai pula katanya MBA, MMBA, segalanya ada pula pangkat. Sedangkan kita ni mak katanya kita ni nama kita gisiko udah itu
Isan dicucuk, isan dinineng sampai nama kita siko. Namanya ayam siko itulah namanya. Nah, jawab pula ngagendong ini. Kata dong ayam tadi, nah katanya memang kita loh itulah nama kita. Kalau kita di dunia ini, nama kita cuma siko, nama kita ayam. Akan tetapi manusia itu, walaupun dia bangga-bangga, manusia itu nanti pada akhir namanya cuma siko gala. Kalau manusia itu sudah meninggal dunia, mulai itulah namanya berlaku tidak 3 lagi. Namanya yaitu tinggal 1, namanya mayit. Satu kita mati, habis nama kita. Kena kita jengok tu jarang misalnya kan, satu jengok mati tadi kan. Di mana pada misalnya siapa namanya? Karena dia di sini. Bedol misalnya. Mana bedol? Jarang kan? Paling di mana jasad tu? Di mana mayat tu? Ada. Habis bu, satu kita mati selesai galu. Namanya mayat. Namanya mayat. Demi itu nak katanya, walaupun dia kaya, walaupun lo mana baik, bermobil banyak, berinnova, Pajero, Al-Fatihah, Al-Fatihah tu. Alfa dan lain sebagainya. Kalau dia mati, kendaraannya cuma siko pula. Tu apa nama kendaraannya? Kendaraan paling angker di dunia, super 4 penumpang siko. Ia masuk dipastikan dek balik lagi. Namanya raring. Itulah manusia. Nak katanya nak belagak lo mana baik manusia, nak cantik baik lo mana baik manusia, di deka berega. Siapa yang galak katanya empuk laki nyalap zat tinggi hidung abang, dia dek mampu dek galak, dia nunggunya di kamar surang. Dek berani, dek sanggup nunggui mayat di seorang lakinya surang tadi. Kira-kira nunggui surang bu berdepes kan. Hanya dia bergerak pak. Hasilnya melompat di lewat tangga lagi. Demi itu nak katanya, walaupun dia berumah belaga, bersegala belaga, rumah luar biasa lo istana, satu dia mati. Kalau rumah cuma sikok diletakkan paling bawah pula, rumah adalah kuburan. Jadi sikok gala sikok gala kan? Nah katanya anengkang kabar. Sementara itu kita katanya kita baru lebih mulia setelah kita mati. Ngapa? Tempat kita ditempatkan yang paling tinggi. Di mana badan kita? Di atas meja. Demi itu badan di mana lagi? Di rumah makan Padang. Rumah makan sederhana. Rumah makan apa lagi? Makan di depan Kak. Rumah makan, di tempat tinggi di atas meja, kemudian di rumah makanlah katanya, terbukalah aurat kita balung itu dikunyit-kunyit diken, isan di kelas presiden sampai rakyat jelata. Nah karena dek maluan. Demi itu nama kita baru banyak setelah kita mati. Tadi siapa namanya? Ayam goreng, ayam panggang, ayam penyet, sop ayam, apa lagi? Ayam semua. Maka itulah kalau manusia itu rendahnya melebihi daripada binatang kalau dia tidak, balhum adol, ulaika kal an'am balhum adol, tidak mulia bahkan lebih rendah daripada binatang. Makanya ada nek dia bunuh bapang, ada nek dia bunuh cucung, ada nek dia kerana lagi nipu ka bapang, ada nek bapang pai mati lang ngeren nak banda benang. Dia ngajikan nak nyembayangkannya, dia ngajikan nak meyasinkannya. Itulah yang disebut qalbun mayitun. Kalau lagunya lagu ranting yang patah. Apa ranting yang patah? Salatullah tawassalna bismillah wa bil
Yasin. Asam kandis, asam gelugur, kedua asam si riang-riang. Di dalam kubur akibat diri. Pedas-pedas cabai muda, masih pedaslah cabai tua. Ladas-ladas ngabi ini muda, masih ladaslah ngabi. Terus, Mbak. Terus. Senang tidak kamu tuh? Oh, yang jamiga kuna satu balik ke langsung Bu dibuktikan ya bahwa menjadi wanita yang soleh. Mana Ibu Kades? Ini, mana Ibu Kades? Oh, Masya Allah, cantik deh. Nah, wajahlah cantik. Balik ke satu setiap balik mulai berubah setelah ngaji. Assalamualaikum kata lakinya, salamnya. Oi. Nget kalau dunia nih Pak. Asane kita kedua sama lulu itu kan. Oh, nah, mana katanya? Dede tanya gini, sandi mana, lulu mana tanya gini. Katanya, bunda apa tak apa? Mama apa? Hah? Mama apa kades? Katanya apa? Ndak ngopi apa? Kamandi kedai. Hai katanya aku kamandi kedai lah siapkannya kopi. Lemak dia boleh itu. Lemak dia wak kan. Itulah aku yakin bagaimana yakin aku kan. Hanya satu masuk cerangot-cerangot. Di kamar masuk kamar bau jering. Didampingi bau putih. Oh, di mak gale. Mak kepantuna mak mana padi nak banyak, mak mana padi nak banyak, padi segot digiring tebing. Mak mana laki nak lemak binin cerangot bau jering. Oh, di mak gale ya. Masuk ke kolbun yang kedua. Kolbun pertama tadi kolbun mai hati yang mati ya. Dia menciptakan lagu itu itulah kan. Ya, apa namanya ranting yang patah. Ranting yang lagi bibit lagi hafal. Ranting yang kering kan. Tuh apa pangkal ranting yang kering tuh? Jadi yang kedua tuh apa? Kolbun maridun. Ini lebih alaf daripada kolbun mayitun. Kolbun maridun. Itu apa artinya Ustaz kolbun maridun itu? Hati yang berpenyakit. Lo mana cirinya jemaah ini? Sembayang galak. Puasa rutin. Tahajud namam. Puasa sunat gawe kanya. Menceripit laju. Ngambil tak pekina laju kali malaikat lagi bingung kamu mana ibung ini katanya laju kali. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Emang ada dasar empuk kamu tahu Ustaz tahu ngagak gigik dia dasar kan? Ada dasar di mana? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Apal tidak? Nuh pangkal benar itu. Apal tidak? Makanya kalau ngaji aku anjam mata buku dicatat, baliklah dibuka. Tuh apa bunyinya? Apal kalau kamu fi qulubihim maradan dahumullah. Itulah nih kalau dibaca nggak gini, rombongan kore tadi. Nada fi qulubihim marudun fazadahumullahu maradah. Walahum azabun alim. Jika ngabisinya lebih pada kaki pula. Sadaqallahul azim. Bukan pula azim, asim. Ya. Fi qulubihim maradan fazadahumullahu ma. Di dalam hati kamu itu ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit lagi.
ditambah lagi penyakit apa ngebong tuh? Belum. Oi, pandai. Alangkah cepat tuh, ya ndak asar. Inilah ame senang, ame bahagia tuh. Ya, di dalam hati kamu tuh ada penyakit, ya. Lalu Allah tambah penyakit itu, makanya kita nak ngaji lulu inilah. Maka kita keruan suasana hati kita ni hati lo mana? Kolbun salimun, apa kolbun sakirun, apa mayitun, apa maridun, hati kita ni berpenyakit apa dia? Lo mana cirinya? Misalnya kan, oi kabah katanya ditiantik, cuma pada kami itu kan bawa sarkaya dia kan. Kabah katanya, manalah laki si anu tu, dia balik-balik kan, dia lah lama dia kinaan dia tu, apa ke kebun, apa ke mana? Oi kabalot di keruan saja kan. Mulai dibuka, itu artinya hatinya tu pasti berpenyakit. Loh, masuk. Oh. Tutup dah. Tutup. Hah? Oke lah. Jadi ini aku serius ya ujung. Jadi kolbun maridun, hati yang berpenyakit. Nah, jadilah stop itu tuh. Kemudian yang ketiga, kolbun syakirun. Kolbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, katanya kan, ampolo mana kina aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membandingkan. Maka dalam hal akhirat kita harus mencungak ke pucuk dalam hal akhirat. Ngapa sianu paca puasa aku dide? Ngapa sianu paca sembahyang aku dide? Ngapa sianu paca tahajud aku dide? Itu dalam hal ibadah. Akan tetapi dalam hal dunia kita harus lebih banyak nunduk ke bawah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencungak ke pucuk, nyilalah rapat ku kiceka ngina tetangga beli kulkas balik beli budrek. Ngina tetangga beli mobil beli truk laki stroke. Itu hati yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dasar ini selalu bersyukur? Inilah janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7. Hafal kali kamu? La in syakartum la azidanlakum wala in kafartum inna azabila. Barang siapa bersyukur kata Allah, niscaya akan aku tambah. Dan barang siapa akan ingkar, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Apalagi kebahagiaan kita itu, kita anu kapula namanya tahniah. Kalau cuma mati tahziah. Kalau ada keluarga kita, tetangga kita yang mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita tahniah, bersyukur. Sebab apa? Kalau ngina ke jemaah lain itu bahagia, kita bahagia, maka kita akan mendapatkannya juga. Kalau dia dapat mobil, kalau kita bersyukur, kita boleh mobil. Jemaah pacak beli rumah, kita pacak beli. Kalau jemaah beli kebun, pacak pun boleh. Kalau jemaah boleh bini, kita pacak. Yang terakhir, jangan nganggo Pak, ibu ngiring. Yang keempat terakhir, yaitu kolbun salimun. Ya, kolbun salim. Inilah puncak ibu. Kolbun salimun itu adalah hati yang bersih, hati yang bening. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah, minta anak yang soleh. Kemudian disebutkan di dalam, yaitu surat mana dia? Ini didapat lah. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 97. 90 ya. 87 sampai 90 disebutkan, dan jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Kemudian yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah, yaitu qalbun salimun, hati yang bersih. Jadi Bu, ego paling tinggi manusia ini yaitu pada hari kiamat nanti kita dek keruan ngagi anak kita dek keruan ngai cucung kita, dia masing-masing dek ngijika anak, dek ngijika cucung, mbak itu pula anak dek ngijika bapang, cucung dek ngijika nining, masing-masing nafsi-nafsi. Maka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya kita ngenjok contohnya anak cucung kita ini, anak cucung kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak
anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Demikian seletup bawa cucuk padi ketan ditanam tulaku tutup bukan dicukup. Kepacaan batas waktu kan? Kalau ada sumur di ladang jangan kita menumpang. Kalau ada umur yang panjang, bapak-bapak umurnya panjang jangan sampai bebini. Tutup doa. Ya, kita berdoa Bu dengan khusyuk dan tenang, tundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau ada hal-hal yang dapat membuat adik kamu tersinggung, aku minta maaf. Maaf kau ya? Amin ya robbal. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajat kita diterima dan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin hamdan daimina hamdan yu'afi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbuna ya Karim, kami adalah makhluk yang telah Engkau ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di atas muka bumi ini ya Allah. Tetapi di balik kesempurnaan kami ini ya Allah, sering kami al-insan wa halul khata'i wa nisyan, karena keangkuhan, kebodohan, ketamakan kami, sering kali kami berbuat salah dosa ya Allah. Maka oleh sebab itu ya Allah, dengan segala keagungan dan ampunan-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah menghadap ke pangkuan-Mu ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, serta ampunilah pula ya Allah saudara-saudara kami muslimin dan muslimat yang menghadap ke pangkuan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, nanti ada dokumennya di YouTube, silakan buka kalau nonton di yaitu channel Ustadz Effendi PGA. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi lah. Hah? Kalau salah mata juga baca. Tahu. Acara kelima itu penutup. Baiklah, kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, saya akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh, yang